Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan iman kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang alam gaib dan makhluk gaib. Nah, di antara orang yang beriman akan percaya tentang adanya alam gaib dan makhluk gaib. Alam gaib seperti alam akhirat, alam barzah, surga dan neraka, alam malakut dan alam jabarut itu adalah alam gaib yang tidak nampak terlihat oleh mata. Ada juga dengan makhluk gaib, seperti malaikat adalah makhluk gaib, jin dan setan makhluk gaib. Kita wajib mempercayai adanya makhluk gaib, karena percaya tentang adanya makhluk gaib dan alam gaib itu adalah sebagian dari keimanan kita terhadap alam gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mengimani, yang mempercayai tentang alam gaib. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat suara-suara hewan yang diyakini dapat menjadi pertanda adanya makhluk halus di sekitar kita. Konon katanya ikhwan fillah, ternyata hewan bisa melihat atau memperhatikan adanya makhluk gaib. Karena apa? Karena hewan itu dijelaskan bisa melihat makhluk gaib, seperti adanya makhluk astral, jin dan lainnya. Maka tetapi hewan yang tertentu yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Nah, ikhwan fillah, ada 6 hewan, bahkan dikatakan di masyarakat sudah dipercayai hewan yang 6 ini bisa melihat makhluk gaib. Namun sebelum saya lanjut, yang belum bergabung bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, ayam berkokok di tengah malam. Ayam berkokok di tengah malam atau sebelum waktu subuh sering dianggap sebagai penanda keberadaan makhluk halus. Dipercaya bahwa ayam memberikan peringatan kepada manusia tentang adanya entitas gaib yang lewat. Namun ikhwan fillah, dijelaskan juga di dalam hadis, ternyata jika ayam berkokok, ada suara ayam sebelum subuh ataupun di waktu sahur, maka itu tandanya ayam melihat cahaya malaikat, yang mana dianjurkan kita untuk meminta kepada Allah, meminta rahmat kepadanya, minta rahmat kepada Allah. Karena ketika ayam berkokok, dijelaskan dalam satu hadis, ayam itu melihat sinar, yaitu malaikat, cahaya malaikat. Nah, yang kedua, serigala melolong di malam hari. Suara melolong serigala di malam hari diyakini sebagai pertanda keberadaan makhluk gaib. Keyakinan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di berbagai budaya di seluruh dunia. Yang ketiga, burung gagak yang hinggap di rumah. Burung gagak seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau kematian. Di Jawa, masyarakat meyakini bahwa jika burung gagak berkicau di tempat angker, kemungkinan besar ada makhluk halus di sekitarnya. Kemudian yang keempat, tokek berbunyi. Suara tokek konon dapat menjadi tanda bahwa tokek tersebut tengah menemani makhluk halus. Kepercayaan ini berkembang dan menjadi bagian dari mitos di berbagai daerah. Bahkan ikhwan fillah, kata orang terdahulu, orang tua dahulu, adanya tokek itu, suara tokek memberikan tahu untuk orang tentang penting akannya waktu. Seperti tokek berbunyi di jam 12, itu menandakan tokek memberikan isyarat
memberitahu kepada manusia akankah kewajiban untuk melaksanakan sholat lohor atau di waktu asar dan lainnya. Yang kelima, suara anak ayam pada malam hari. Suara anak ayam pada malam hari sering dikaitkan tentang adanya makhluk halus, terutama seperti kuntilanak dan pocong. Masyarakat meyakini bahwa suara tersebut adalah sinyal dari alam gaib. Yang keenam, gonggongan anjing di tengah malam. Banyak yang percaya bahwa anjing memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Jika anjing menggonggong atau melolong tanpa adanya ancaman dari binatang atau manusia lainnya, dipercaya anjing itu sedang melihat makhluk astral. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, itu sebagian mitos yang sudah beredar di masyarakat. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mendengar suara-suara yang sudah tadi sebutkan, maka kita alangkah baik untuk berpikir yang lebih positif. Karena apa? Karena ketika kita berpikir negatif akan mengancam diri kita, akan menjadikan rasa takut, sehingga yang mana kecelakaan itu bisa terjadi karena didasari dengan rasa ketakutan. Maka alangkah baiknya jika kita mendengar suara-suara yang tadi saya sebutkan, alangkah baik kita berpikir positif. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua terjadi karena seizin Allah Subhanahu wa taala, maka berpikirlah yang baik agar kita selamat. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.